Assalamualaikum, hello guys. Untuk support channel aku, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum, halo guys. Kembali lagi bersama aku di channel aku, Ida Kusmawati. Untuk sekarang, aku bakal membahas tentang apa yang terjadi di sekitar kita belakangan ini. Jadi, sesuai judulnya, nanti juga aku akan membahas tentang tips-tips untuk meredakan atau meringankan gejala Omikron ini. Jadi untuk yang pertama kita kenalan dulu dengan apa itu Omikron. Nah, Omikron ini sudah merebak di Indonesia sekitar 2 bulanan terakhir ini. Dan kalau untuk kotaku sendiri di Kota Malang sekitar pertengahan Januari. Jadi untuk sekarang sekitar 1 bulanan terakhir. Untuk Omikron ini sendiri adalah varian COVID yang sudah bermutasi. Jadi mutasinya itu dia membentuk spike protein atau protein paku yang membuat lebih mudah menyebar dan lebih cepat untuk menginfeksi inangnya. Jadi untuk penyebarannya sendiri, Omikron ini memang lebih cepat daripada varian-varian sebelumnya. Di antaranya yaitu varian Delta, mungkin yang menurut kita waktu itu memang sangat-sangat berbahaya ya. Kemudian untuk penyebarannya sendiri melalui apa sih sebenarnya? Jadi penyebarannya Omikron ini sama-sama menyebar melalui cairan atau yang biasa kita sebut dengan droplet. Cairannya itu didapat dari mana? Biasanya dari batuk atau bersin orang-orang yang terinfeksi. Jadi kenapa pemerintah selalu menganjurkan 3 hal ini untuk kita, yaitu memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan. Ya memang ada alasannya gitu. Alasannya yang pertama, kalau misalkan kita pakai masker, jadi tentunya kita daerah T kita ini, wajah, akan terhindar dari sentuhan-sentuhan tangan kita yang udah terkontaminasi dengan area sekitar kita. Juga kenapa kita harus menjaga jarak kalau misalkan kita di tempat umum. Jadi misalkan kita duduk berdampingan, otomatis kita misalkan di samping kita adalah orang yang terkontaminasi atau orang yang terinfeksi, jadi dia sudah pernah bersin, pernah batuk, di situ area-area sekitarnya juga pasti sudah disentuh sama dia gitu. Oleh karena itu kita memang harus menjaga jarak. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus mencuci tangan? Tujuannya mencuci tangan adalah untuk membersihkan tangan kita dari hal-hal seperti bakteri atau virus sekalipun, karena kita sudah menyentuh bagian-bagian yang ada di tempat umum, misalkan seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas seperti apa sih gejala-gejala dari Omikron itu sendiri. Sebenarnya kalau misalkan bisa dipikir, Omikron ini gejalanya sebenarnya cukup ringan, tapi penyebarannya itu yang cepat gitu. Jadi tetap kita nggak bisa sepelekan gejala-gejala seperti tenggorokan gatal, terus batuk, pilek, kemudian sakit kepala, demam, seperti itu. Kemudian di sini juga gejalanya itu ada nyeri-nyeri otot. Kemudian di sini perbedaannya dengan yang lain. Jadi Omikron ini gejalanya tidak kehilangan indera penciuman atau tidak anosmia ya, kalau kita biasa dengar seperti itu. Kalau misalkan teman-teman merasakan gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi, ada berapa ya? Tenggorokan gatal, batuk, pilek, demam, kemudian nyeri otot, itu ada 5. Jadi kalau untuk saya sendiri menyarankan untuk antigen atau PCR. Kemudian kalau misalkan positif gimana? Positif itu jalannya sebenarnya kalau misalkan sudah positif, ada 3 cara sebenarnya. Kita isoman di rumah bisa, kita juga bisa isoman di RS, kita juga bisa isoman di hotel atau Wisma Atlet sebagainya, seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita memilih untuk isoman di rumah, jadi kalau misalkan kita isoman di rumah nih ya, kita juga bisa tetap konsultasi sama dokter, ataupun kalau misalkan dokter mahal gitu, pasti kita kepikiran seperti itu. Mungkin kita bisa
memakai dokter yang misalkan di aplikasi Halodoc atau Alodoc atau sebagainya. Jadi kita tetap dalam pantauan dokter. Yang kedua, kalau misalkan kita belum swab antigen nih, jadi apa yang harus kita lakukan? Ya berusaha untuk mengobati diri gitu. Gimana sih tips-tipsnya untuk meringankan gejala-gejala Omikron ini kalau misalkan kita belum diagnosa positif? Ini berdasarkan pengalaman aku pribadi. Jadi 3 hari terakhir ini aku ngalamin batuk, pilek, tenggorokan gatel, terus sempat juga radang tenggorokan, kemudian sakit kepala gitu. Jadi aku mikir, loh kok sudah mengarah ke sana, tapi aku belum antigen. Jadi aku berusaha untuk isoman dulu dan juga minum obat-obatan yang menurut aku selama ini bisa membantu untuk meredakan gejala-gejalanya. Yang pertama, aku minum obat ini. Ini bisa dibeli di apotik tanpa resep dokter. Jadi ini harganya sekitar 20-an. Jadi Paratusin ini ada banyak sekali kandungan-kandungan obat di sini. Yang pertama di sini ada paracetamol. Jadi paracetamol ini fungsinya bukan cuma untuk menurunkan demam ya sebenarnya. Jadi paracetamol ini sebagai antipiretik juga dan juga analgesik. Apa sih antipiretik? Antipiretik itu untuk menurunkan demamnya itu. Kemudian kalau analgesik itu untuk meredakan nyeri-nyeri atau misalkan yang tadi sakit kepala, ya udah bisa diobati dengan paracetamol ini. Kemudian di sini yang kedua ada pseudopodrin HCl. Jadi fungsinya buat apa sih di sini? Untuk meredakan gejala-gejala flu dan juga misalkan hidung tersumbat, bersin-bersin segala macam. Intinya untuk meredakan gejala flu. Kemudian di sini juga ada noscapin. Fungsinya apa sih? Untuk meredakan gejala batuk. Kemudian di sini juga ada CTM-nya. Nah, CTM ini bukan cuma kita pikir untuk biar ngantuk, biar tidur, enggak ya. Jadi CTM ini untuk meredakan gejala bapil. Jadi pas banget untuk kita yang lagi batuk pilek seperti itu. Kemudian di sini kandungannya juga ada guaifenesin. Jadi guaifenesin ini untuk apa sih sebenarnya? Jadi guaifenesin ini di sini membantu untuk batuk-batuk yang berdahak. Jadi fungsinya adalah mengencerkan dahaknya. Kemudian di sini terakhir ada Saccus liquid. Bacanya apa itu? Jadi fungsinya untuk mengurangi gejala batuk lagi. Jadi menurut aku dari kelima gejala itu sudah cukup ya sebenarnya dengan kandungan-kandungan yang ada di Paratusin ini. Jadi ini bentuknya ada yang sirup seperti ini dan juga ada yang tablet. Kalau misalkan tanya sebenarnya sama nggak sih? Sama sebenarnya, cuma kalau menurut aku sendiri aku prefer yang sirup karena dia langsung bentuknya kan cair, jadi bener-bener lewat tenggorokan gitu langsung kayak enak gitu. Jadi bikin lebih lega juga, bikin langsung kayak radangnya lebih berkurang seperti itu. Ini untuk yang Paratusin. Kemudian yang kedua, aku juga minum obat yang namanya Lameson. Bentuknya seperti ini, ada juga yang kemasannya warna kuning dan tulisannya warna merah, tapi aku belinya ini. Lameson ini harganya sekitar 70 ribuan, pokoknya ini lumayan lah ya. Tapi ini bener-bener ampuh menurut aku, bener-bener work. Waktu misalkan bangun tidur nih, kerasa kayak kering banget, tenggorokannya radang seperti itu. Jadi aku minum ini biasanya, cukup 2 kali sehari kalau aku sih. Kemudian kalau yang ketiga, aku sendiri terapinya pakai Conidin permen ini. Jadi karena tenggorokan itu biasanya gatal, jadi itu yang memicu batuk begitu ya. Jadi aku biar nggak gatal terus minum Conidin. Memang Conidin ini fungsinya buat memberi sensasi melonggarkan atau melegakan rongga mulut dan tenggorokan, serta memberikan sensasi menyegarkan pada pernafasannya. Conidin seperti ini bisa ada banyak variannya juga. Kalau aku sih aku suka yang warna merah ini.
Jadi kalau aku pakai 3 itu. Sebenarnya kalau menurut aku pribadi, Lameson itu cuma sebagai pembantu aja kalau misalkan kita bener-bener yang tenggorokannya sakit. Tapi kalau misalkan cuma gatal tenggorokannya, udah cukup pakai Paratusin ini sendiri. Itu untuk obat-obatannya sendiri ya. Kalau misalkan untuk terapi yang lainnya, misalkan aku selalu sedia air hangat untuk diminum. Jadi minumnya selalu air hangat selama masih belum berkurang. Untuk pendukung-pendukungnya ya seperti kita harus benar-benar menjaga nutrisi kita. Itu tadi dari 3 obat yang sudah aku share, itu di bawah 100.000 kalau beli ketiganya. Tapi kalau misalkan cuma beli Paratusin aja atau sama Konidin, itu benar-benar di bawah, maybe di bawah 30.000 malah ya gitu. Jadi murah banget, yang penting kalian rutin dan juga tetap jaga nutrisi, itu yang paling penting. Jangan kecapean, itu juga. Jadi sekian dulu video aku. Kalau misalkan kalian pengen tanya sesuatu ataupun pengen membagi pengalaman kalian apa aja dengan obat apa aja, misalkan kalian punya obat yang lain, bisa kalian komen di sini kolom komentar. Kemudian kalau misalkan juga kalian punya pertanyaan ataupun Mbak Ida pengen nih Mbak Ida bahas ini atau bahas sesuatu atau bahas makanan atau segala macam, kalian juga bisa komen. Jadi sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat dan juga semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.